itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu. Balik intro, mau balik intro. Hamba yang berkenan selalu. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengedakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala
Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat datang di acara worship, Calvary Worship pada saat ini. Baik kita semua yang sudah hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti live streaming. Kita yakin dan percaya ketika kita memberi hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini, kita akan menikmati hadirat Tuhan dan ada berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk ke dalam acara, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hati kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan untuk menyembah Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menjalin hubungan yang khusus dengan Engkau. Hati kami melekat di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin ketika kami meraih Engkau, ketika iman kami hendak menggapai sorga, suasana sorga, hadirat Tuhan menjadi milik kami. Terimalah persembahan kami, terimalah penyembahan kami untuk menyenangkan-Mu, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang kami miliki hanyalah anugerah-Mu ya Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua mengenal
kekuatan hidup. Amin, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bangkit berdiri, bawa sikap hati yang benar kepada Tuhan. Hati yang mengaku semua hanya anugerah Tuhan. Kita ada hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu saudara, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus. Oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidup. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tangan kananmu, katakan, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Oh,
angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji disembah. Kau ku sembah. Semuanya dari-Mu, semuanya oleh-Mu, semuanya untuk-Mu. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Disilahkan duduk kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Kembali lagi saya menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ada dalam acara penyembahan Calvary Worship yang diselenggarakan oleh pemuda remaja GPDI Calvary Kupang dengan keluarga muda GPDI Calvary Kupang. Penyembahan adalah satu aktivitas yang umum kita lakukan, sering kita lakukan. Entah kita mengerti alasannya, entah masih raba-raba mencari tahu, tetapi dalam setiap ibadah kita otomatis diajak untuk menyembah, gitu ya. Waktu kita mulai ibadah minggu misalnya, lagu pertama, kalau WL susun lagu pasti lagu apa? Lagu penyembahan. Gitu kan? Tapi apakah itu benar-benar menyembah? Sebenarnya lagu slow, lagu pelan. Isinya kan belum tentu menyembah. Gitu. Tapi dua lagu yang kita nyanyikan tadi memang ada lagu untuk menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya mari kita di event ini, di momen ini, mari kita merenung. Kita ini menyembah Tuhan, apa sih sebenarnya alasannya? Pada kesempatan ini saya mau bagi dua alasan yang cukup penting untuk kita pahami. Yang pertama alasan yang sifatnya umum. Yang kedua alasan yang sifatnya pribadi. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ada satu bagian ayat atau bagian firman Tuhan dalam Mazmur 139 yang akan membawa kita kepada sebuah alasan yang sangat penting kenapa saya harus suka menyembah Tuhan.
Siapa di sini suka menyembah Tuhan? Angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Anak-anak sekolah kitab semua suka menyembah Tuhan. Pas penyembahan beston pagi nggak ada yang ngantuk lagi. Oh, di sekolah kitab tuh berat. Bangun pagi-pagi banget, harus langsung penyembahan. Sudah lagu slow, apalagi sekarang musim hujan, baru dia rintik-rintik. Wah, itu kayaknya soundtrack yang tepat untuk tidur ulang. Tapi semoga ketika kita membaca Mazmur 139, kita menemukan sebuah alasan yang sangat mendasar kenapa saya harus menyembah Tuhan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 24, kita bisa baca secara lengkap di rumah masing-masing sebentar. Tetapi satu perikop ini menceritakan betapa manusia itu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu sungguh-sungguh tenggelam dan tertutupi dan tidak berdaya. Kita ini kecil sekali. Ayat 1 bilang, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat 5, saya lompat ayat 5. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Betapa kita ini kecil, tidak berdaya di hadapan Allah yang maha segalanya. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7, kemana aku dapat menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ada yang sudah sempat mau coba lari dari Tuhan? Kemana coba? Ke Fatuleu, ke Fatum Nasi. Itu bukan lari dari Tuhan, wisata. Jangan lupa bawa bekal ya. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi bagian yang pertama, sungguh kita ini tenggelam di dalam kemahaan Tuhan. Entah itu kemahakuasaan, kemahatauan di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan. Kita memang harus takluk kepada Tuhan. Lalu kita punya alasan untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Tahu diri bahwa aku ini tidak berdaya, aku ini kecil. Maka aku harus menundukkan diriku kepada Tuhan yang maha segalanya. Dan aku pun mau menyembah Dia. Perasaan ini harus ada, rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita mampu menyembah. Tapi bukan itu saja saudara. Bukan itu saja, bukan hanya karena Dia maha segalanya, Dia yang menciptakan, bukan itu saja, tetapi ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bukan sekedar karena Dia Allah yang maha segalanya lah sehingga aku harus menyembah Dia. Tapi karena Dia berpengapa dalam hidupku. Dia yang berbuat untukku. Aku ada semua karena Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Anak Tuhan yang bertumbuh dengan cepat dalam iman adalah mereka yang suka menyembah Tuhan. Dalam penyembahan perlu ada pengakuan. Engkau besar, Engkau segalanya, Engkau hebat. Aku ada hanya karena Engkau ya Tuhan. Perlu ada pengakuan. Kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Kemana kita akan pergi menjauh dari roh Tuhan? Tidak ada tempat. Karena itu mari kita suka menyembah Tuhan. Amin. Ini alasan yang pertama. Mari dengan alasan ini kita sujud tunduk di hadapan Allah dan mulai menyembah Dia. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
menjauhi rohmu yang suci. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Dia yang menenun engkau di kandungan ibu. Dia yang menciptakanmu, Dia yang menolong hidupmu. Lalu Dia pula yang menyelamatkanmu dari dosa. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdian tak bisa sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Amin, amin, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar. Yes. Pengorbananmu bagiku. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah.
suaramu menyembah, menyembah dalam bahasamu sendiri. Haleluya, dalam ekspresimu sendiri. Angkat suaramu menyembah Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Yesus, tak dapat kami balas anugerah-Mu Tuhan. Yang Kau rancangkan bagi kami, yang Kau pikirkan bagi kami, tak terselami. Kami tenggelam di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang maha segala-galanya. Oh, lagi angkat hatimu. Ekspresikan penyembahanmu kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Oh. Kami tak dapat tak menyembah. Rancangan-Mu, kehendak-Mu, kebaikan-Mu tak terselami. Amen, 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 amen. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih sering lalai menyembah-Mu. Padahal begitu besarnya Engkau. Padahal begitu agung dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Yang Kau rancangkan, yang Kau pikirkan bagi kami adalah yang terbaik bagi kami. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi yang tak bisa sungguhnya dan berharga. Silakan duduk. Ketika orang menyembah Tuhan, pasti ada alasan pribadi, alasan personal yang tiap orang bisa beda. Saya menemukan beberapa alasan, misalnya minimal ada alasan ya karena sudah aturan. Saya sempat singgung ini di PA hari Rabu. Sudah aturan, nah ketong harus menyembah Tuhan.
Ada Bapak Gembala menyembah. Ibadah memang harus menyembah. Apakah ini salah? Enggak salah dong. Nah, kita memang harus diatur supaya tertib kan. Tapi ada kelemahannya. Aturan itu cenderung dilanggar. Satu. Yang kedua, kalau nggak ada yang ngawasin tetap menyembah nggak? Itu kan problem. Jadi jangan kita hanya menyembah itu karena aturan. Terus karena apa? Saya temukan yang kedua. Karena kebutuhan. Kalau anak-anak sekolah Alkitab yang biasa ngantuk, kalau doa biasa diam-diam, tiba-tiba pada satu hari doanya jadi kenceng. Mungkin karena hadirat Tuhan, karena suka menyembah, tapi juga mungkin karena sabun habis atau Indomie habis. Jadi kalau ada yang mau berdonasi bagi kami, karena saya juga di sekolah Alkitab dan saya masih suka makan Indomie, bolehlah dibawa supaya tidak hanya menyembah karena kebutuhan. Tapi ini kan sering kita bikin kan. Kalau pas lagi pengen dapat kerja itu doanya lebih sungguh-sungguh. Pengen sembuh doanya penyembahannya kayak lebih hot begitu. Masalahnya kalau kebutuhannya sudah dikabulkan, apakah masih menyembah? Atau yang lebih parah, kalau kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Tuhan, dia bisa kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Jadi boleh kita menyembah Tuhan karena kebutuhan, tapi jangan menjadi dasar utama. Yang ketiga, itu karena apa? Karena keinginan. Beta ini suara kayak cocok sah. Gitu. Ada mungkin yang begitu kan? Beta kalau menyanyi, kemana aku dapat kayak pas. Jadi kalau beta kalau lagi penyembahan beta sungguh-sungguh karena kayak ingin sah begitu. Boleh juga, tapi kelemahannya gini. Manusia itu banyak pengalaman. Ada kalanya pengalaman kita membuat mood rusak, bener nggak? Bepu mood hari ini kayak sonde enak pas tiba saatnya menyembah Tuhan, pas mood tidak enak, keinginan bisa turun. Jadi boleh menyembah Tuhan karena keinginan, tapi jangan pernah mendasari penyembahan dengan keinginan, karena mood manusia itu bisa ganti-ganti. Lalu yang terbaik apa sih sebenarnya? Dasar yang terbaik untuk menyembah Tuhan adalah pemahaman bahwa penyembahan itu adalah pergaulan dengan Tuhan. Dan pergaulan dengan Tuhan itu dasarnya kasih. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk beta dan besong dan kita semua. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang menginisiasi cinta untuk berhubungan dengan saya dan saudara, dengan manusia. Karena itu yang paling kuat ketika kita mau menyembah Tuhan, alasan dan dasar yang paling kuat adalah karena Tuhan mencintaiku, karena Tuhan mengasihi aku, dan aku pun mengasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, setidaknya ngangkat tangan, saya mengasihi Tuhan. Tapi cek di dalam hati, sudahkah itu benar-benar terlihat? Karena orang yang cinta itu pasti suka ketemu. Saya dulu dengan istri saya ini LDRan, pacarannya jauh. Itu saya sampai cari-cari alasan yang sonde masuk-masuk akal untuk bisa dari Manado. Alasan adik saya kan di Jogja 2. Mama kayaknya saya harus pilih lihat adik nih. Oh ya, di Jogja sah. Tapi via Surabaya ya. Kok mai tua di Malang, nah jadi ketemu. Tak Surabaya pi Malang dulu baru pi. Kenapa? Karena cinta. Sampai detik ini, sampai sekarang. Ketika kami terpisah antara dapur dan halaman, masih sering chat, kangen. Ih bener. Setelah dipikir-pikir kita ini kayak ABG aja. Tapi cinta itu memang kangen. Berapa banyak di antara kita yang kangen dengan Tuhan?
yang rindu dengan Tuhan, yang suka ada hubungan dengan Tuhan. Yang tiap pagi kalau bangun, wih beta harus kangen, beta kangen dengan Tuhan. Jadi bangun pagi ini handphone sudah kedip-kedip, notifikasi sudah menggoda. Aku akan mengambil dan melihat siapa yang komen di statusku yang terbaru. Tapi sabar dulu handphone, beta ketemu dengan kekasih hati Tuhan. Apakah begitu? Harusnya begitu. Sehingga walaupun aturan tidak ada atau tidak diawasi, walaupun memang tidak ada kebutuhan atau kebutuhan tidak terpenuhi, atau walaupun mood kita rusak sehingga keinginan-keinginan kita juga jadi kacau balau, kita masih setia menyembah Tuhan. Karena bukan tiga ini yang menjadi dasar, tapi karena aku mencintai Tuhan. Itu sonde bisa pele. Mau tantangan apapun, dia tetap di kaki Tuhan, dia tetap cari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita cek hati kita. Ada sebuah lagu lama. Sebuah lagu lama. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Selidiki hatimu, adakah kerinduan itu? Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak yang ku terima, namun ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Adakah kerinduan itu? Oh, kepada Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Telah banyak yang kita terima dari Tuhan, tapi tetap rindu. Banyak yang ku terima, tapi ku rindu, tapi ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, bawa rasa rindu itu. Ku rindu Kau Tuhan, haleluya. Ku rindu Kau. Terima kasih. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak yang ku terima, tapi ku rindu, tapi ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Berbahagialah mereka yang mencari Tuhan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang merasa miskin di hadapan Allah, merasa membutuhkan Tuhan. Karena bagi mereka akan ada kepuasan yang Tuhan beri, akan ada damai sejahtera. Dia akan mengisi kekosongan hatimu. Begitu banyak anak muda masa kini yang kosong hati karena berbagai macam hal, berbagai macam ketidakpuasan. Izinkan Tuhan mengisi kekosongan itu. Tetapi engkau harus rindu menyembahnya. Engkau harus rindu di hadiratnya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri.
Sungguh-sungguh kita katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak yang terima, tapi ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Sekali lagi, katakan ku rindu Kau. Ku rindu Kau, Tuhan. Oh, ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak yang telah kami terima, tapi ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan yang sudah kami lakukan saat ini. Kami yakin penyembahan kami tidak sia-sia. Penyembahan kami dihargai Tuhan. Biarlah itu Kau tampung di kirbat-Mu ya Tuhan. Menjadi kebenaran bagi kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Dalam penyembahan ini Tuhan, hadirat-Mu kiranya memperlengkapi kami. Menghadapi berbagai macam tantangan yang harus kami lewati. Tolong kami Tuhan. Kami menyadari ketidakmampuan kami sebagai manusia. Kami menyadari keterbatasan kami. Namun kami melihat kepada kemahakuasaan Tuhan. Kami memandang kepada Allah yang mengasihi kami. Kepada Allah yang juga kami cintai dan kami rindukan. Sehingga penyembahan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Penyembahan menjadi keseharian kami. Dekat dengan-Mu. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Bahwa kami menyembah-Mu karena kami mengasihi-Mu. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Dari hati yang mencintai Tuhan. Yang merindukan Tuhan. Yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Berkati kuatkan hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala ada di akhir acara kita. Kita semua berdoa supaya apa yang kita lakukan diterima Tuhan. Dan yang lebih penting kita mengalami perubahan. Biar kita mau menyembah Dia, menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Sehingga hidup kita terus ada dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala keagungan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ajar ku